Manusia Sempurna dari Murtada Mutahari. Nah, izinkan saya pertama kali untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai manusia sempurna. Manusia sempurna adalah manusia yang luput dari kesalahan atau tidak memiliki kesalahan. Baik kesalahan yang tidak disengaja, dalam hal ini lalai, apalagi kesalahan yang disengaja, dalam hal ini dosa. Jadi, manusia sempurna itu adalah mereka yang tidak pernah berdosa dan tidak pernah lalai. Nah, di bab pertama buku Murtada Mutahari ini, beliau menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep manusia sempurna. Jadi kita bagi secara garis besar aja bahwa ada pandangan dunia spiritual dan pandangan dunia materi. Nah, pandangan dunia spiritual itu saya bagi lagi ke dalam pandangan dunia spiritual yang formalisme agama dan pandangan dunia spiritual yang substansi agama. Sementara pandangan dunia materi saya bagi dua juga, antara pandangan dunia materi yang berpusat pada individu dalam artian pandangan Friedrich Nietzsche dan pandangan dunia materi yang berpusat pada kelompok atau sosial dalam hal ini pandangan Marxisme. Nah, menurut Nietzsche atau pandangan dunia materi yang individu, manusia sempurna adalah manusia yang kuat atau apa yang oleh Nietzsche sebut sebagai Übermensch. Sehingga kita kemudian jamak mendapati gagasan dari Nietzsche yang berbunyi what doesn't kill you make you stronger, atau apa yang tidak membunuh membuatmu menjadi lebih kuat. Sehingga kata Nietzsche, kemanusiaan adalah diametris atau sinonim dari kekuatan, sementara kelemahan itu meniscayakan ketidakmanusiaan. Sehingga Übermensch itu dapat kita transliterasi ke dalam bahasa Indonesia sebagai manusia super. Jadi inilah gagasan pertama mengenai Superman. Sehingga kemudian pada abad 20 itu dikomikan oleh DC Comics. Nah, pandangan DC ini jauh sebelum itu, bahkan dari awal abad ke-20 dan akhir abad ke-19. Jadi, menurut DC, manusia sempurna adalah manusia yang kuat. Sementara berbeda tentunya dengan Marxisme yang meyakini bahwa manusia sempurna adalah mereka yang dapat melakukan revolusi sosial, dapat melakukan perlawanan terhadap kelas-kelas sosial yang terjadi di masyarakat akibat demarkasi yang dilakukan oleh kaum borjuis dan kaum feodal. Bahkan Marxisme mengkritisi tiga simbiosis kekuasaan antara kaum feodal di satu sisi, kaum kapitalis di sisi yang lain, dan ditambah pula oleh kaum agamawan yang dalam literatur agama kita juga mengenal ada trilogi kekuasaan seperti itu. Ya, misalnya kita dapati dalam kekuasaan Firaun. Firaun sebagai politisi atau raja, kemudian Haman sebagai ahli agamanya atau biasa kita sebut sebagai nabi palsu, dan yang terakhir adalah kaum kapitalisnya atau orang kayanya adalah Korun, sehingga zaman kita dapati juga istilah harta karun. Nah, jadi menurut Marxisme, manusia sempurna adalah manusia yang dapat melakukan revolusi sosial untuk menumbangkan kapitalisme. Nah, sementara pandangan dunia spiritual yang berbasis formalisme agama menganggap bahwa manusia sempurna adalah mereka yang ahli ibadah, yang mana itu ditandai dengan misalnya ada tanda sujud di kepalanya atau memanjangkan jenggotnya. Seperti namanya, kaum formalisme agama hanya menonjolkan sisi formalitas dari beragama, atau oleh bahasa Gus Dur, sisi legal formil dari orang-orang yang beragama. Bahwa ahli ibadah itu baik, tetapi ahli ibadah yang jauh dari nilai-nilai sosial atau jauh dari nilai-nilai masyarakat itu menjadi sesuatu yang sifatnya wishful thinking. Sehingga Rasul SAW termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhahu terkadang mengkritisi perilaku-perilaku zuhud, bahkan menghardik bahwa di dalam Islam tidak dikenal praktik asketisme atau praktik kependetaan yang mana menjauh dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Padahal seperti yang disebutkan dalam falsafah kenabian dalam buku Murtada Mutahari pula, bahwa salah satu misi kenabian adalah menciptakan keadilan sosial. Sementara manusia sempurna menurut pandangan dunia spiritual yang berbasis kepada substansi agama, bahwa manusia sempurna itu adalah mereka yang mendayagunakan hati dan akalnya atau rasio dan kecintaannya. Sehingga misalnya kalau kita mengambil tafsir dari Pancasila juga dalam buku saya yang berjudul Reideologisasi Pancasila disebut sebagai pandangan dunia spiritual. Nah, dia meyakini bahwa nilai-nilai dari agama itu dapat diperas dan mensarikan apa yang kemudian oleh Soekarno sebut sebagai Pancasila. Nah, manusia sempurna dalam Pancasila itu adalah manusia atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemampuan akalnya, sementara beradab itu adalah kemampuan hatinya dalam memberikan kasih sayang atau menciptakan peradaban di masyarakat. Nah, apa yang kemudian dimaksud sebagai kriteria kemanusiaan, atau apa sih parameter atau tolok ukur dari seorang manusia bisa dikatakan sebagai manusia atau memiliki nilai-nilai kemanusiaan? Nah, ada tiga pandangan dalam buku ini. Yang pertama, mereka yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan adalah mereka yang cinta kepada makhluk. Jadi ketika rasa cintanya itu betul-betul tertanam secara mendalam
kepada seluruh makhluk, atau seperti yang Olegan sebut sebagai bahwa ras saya adalah kemanusiaan dan negara saya seluruh dunia, itulah hakikat dari manusia atau cinta kepada makhluk. Pandangan yang kedua adalah cinta kepada Tuhan. Nah, ini biasa diadopsi oleh para kaum urafa atau kaum arif atau kaum irfan atau kaum sufi. Dia merasa bahwa dia harus tenggelam ke dalam diri kekasih, dalam hal ini Tuhan, bahwa cinta kepada Tuhan itulah yang menjadi kriteria seorang kemanusiaan atau kriteria seorang manusia yang betul-betul hakiki. Sementara pandangan yang ketiga menyatakan bahwa kriteria kemanusiaan adalah kemampuannya merasakan derita. Dalam hal ini baik derita yang ia alami maupun derita yang dialami oleh manusia lainnya. Sehingga derita yang ia alami itu kemudian membuatnya menjadi sabar, sementara derita yang dialami orang lain membuat ia merasakan empati. Sehingga kita mengenal pula sabda Rasul SAW bahwa antara satu manusia dan manusia lainnya atau antara kaum muslim dan muslim lainnya itu merupakan saudara. Sehingga jika salah satu anggota badannya sakit, maka ia pun merasakan sakit, atau jika seorang muslim sakit, maka ia juga merasakan sakit. Itulah yang kemudian disebut sebagai kemampuan merasakan derita, dalam hal ini sabar dan empati. Di bab terakhir, Murtada Mutahari juga melanjutkan bahwa hakikat kemanusiaan itu secara garis besar dapat kita identifikasi ke dalam 3 teori. Pertama, teori rasionalisme, bahwa hakikat manusia itu adalah pada akalnya, bahwa seseorang yang dikatakan sebagai manusia yang hakiki adalah mereka yang mendayagunakan akalnya secara rasional. Sehingga ini tentunya diadopsi oleh para filosof, baik itu filosof sekuler maupun filosof muslim seperti Ibnu Sina. Sementara pandangan kedua tentunya berseberangan dengan pandangan pertama, menyatakan bahwa hakikat kemanusiaan adalah cinta. Sehingga lagi-lagi ini tentunya diadopsi oleh kaum arif bijaksana, dalam artian kaum sufi yang tentunya menentang kaum rasionalisme. Sehingga kata sufi yang paling terkenal dalam hal ini Jalaluddin Rumi, bahwa di kota cinta akal digantung. Ini membuktikan bahwa akal itu sebenarnya tidak lebih baik dibandingkan cinta atau hati. Sehingga jalan penyucian jiwa, dalam hal ini tazkiyatun nafs, menjadi salah satu jalan yang paling direkomendasikan untuk menemukan hakikat kemanusiaan. Sehingga lahirlah teori-teori tentang tahap-tahap perjalanan. Salah satu yang paling populer adalah teori Al-Asfar Al-Arba'ah Mula Sadra, yang di dalamnya ada 4 tahap perjalanan dari manusia menuju Tuhan sampai kembali kepada makhluk lagi bersama Tuhan. Sementara pandangan lain juga yang menyatakan tentang apa sih hakikat kemanusiaan itu adalah pandangan dari lagi-lagi Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa hakikat kemanusiaan adalah kemampuannya dalam mengeksploitasi seluruh kekuatannya, sehingga mereka yang lemah tidak dapat dikatakan sebagai manusia yang hakiki. Nah, baik ketiga pandangan ini semuanya itu dikritisi oleh Islam dalam artian oleh Murtada Mutahari dalam buku ini. Yang pertama, kritiknya terhadap pandangan rasionalisme, bahwa tidak selamanya akal itu dapat mengetahui hakikat segala sesuatu, termasuk hakikat kemanusiaan. Sehingga akal tanpa adanya ketulusan untuk beribadah, atau akal tanpa adanya kehadiran di tengah-tengah masyarakat, merupakan akal yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Sementara kritiknya terhadap ajaran cinta atau ajaran para sufi, tentunya karena kecenderungan kaum sufi untuk menyendiri atau melakukan khalwat terhadap kekasihnya, dalam hal ini Tuhan, sehingga menjauhkannya pula dari kehidupan sosial. Nah, seperti yang disebutkan di awal, bahwa praktik hidup asketisme atau jalur kependetaan itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sementara kritik Islam terhadap kekuatan bukan berarti kekuatan tidak dibutuhkan dalam hakikat kemanusiaan, tetapi kekuatan itu harus dipergunakan sesuai dengan jalurnya. Bahwa kekuatan, kata Sayyidina Ali, adalah kemampuan untuk membela hak-hak yang tertindas dan kemampuan untuk melawan penindasan. Sementara kekuatan menurut Friedrich Nietzsche adalah kekuatan yang bebas nilai, kekuatan yang digunakan untuk mempermudah proses pemenuhan kebutuhan setiap masing individu. Sehingga lahirlah pandangan antroposentris yang mana memusatkan pada manusia sehingga menjadikan alam sebagai korban. Bahkan bukan hanya alam, tetapi manusia lainnya dalam artian negara lain atau daerah lain menjadi objek eksploitasi. Kita melihat bahwa pandangan-pandangan filsuf Eropa ini membuat bangunan eksploitasi termasuk imperialisme menjadi semakin mewabah di seluruh dunia, karena mereka menganggap bahwa siapa yang kuat maka dia yang berkuasa, dan siapa yang berkuasa dialah manusia yang hakiki. Nah, jika di awal kita definisikan bahwa manusia sempurna adalah manusia yang luput dari kesalahan, baik kesalahan yang tidak disengaja dalam artian lalai maupun kesalahan yang disengaja dalam artian dosa, di manakah posisi kita yang tentunya
sudah pernah atau bahkan sering melakukan kesalahan. Sehingga solusi dari Murtada Mutahari adalah di buku selanjutnya, yaitu buku yang berjudul Manusia Seutuhnya atau Manusia Lengkap. Nah, di dalam pendahuluan buku ini juga Murtada Mutahari menjelaskan antara manusia lengkap atau manusia komplit dengan manusia sempurna atau manusia perfect. Manusia lengkap adalah manusia yang mendasari perkembangan kesempurnaannya itu atau mendasari perkembangan geraknya hanya pada tataran horizontal aja. Sementara manusia sempurna mendasari seluruh perkembangan geraknya kepada tataran vertikal atau hablum minallah. Sehingga manusia lengkap atau manusia seutuhnya itu dapat menjadi rekomendasi bagi kita. Nah, adapun jalan untuk menuju manusia seutuhnya, kata Murtada Mutahari, itu ada 3. Pertama, bahwa kita harus memohon ampun dan menyesali seluruh perbuatan atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, kita tidak mengulangi seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan tersebut. Tidak dikatakan menyesali atau memohon ampun jika kita masih mengulangi kesalahan yang sama, karena itu bukan termasuk taubatan nasuha atau taubatan yang bersungguh-sungguh. Setelah kita memohon ampun dan menyesal, kemudian kita tidak mengulangi kesalahan itu, kita kemudian sampai kepada cara yang ketiga, yaitu mengganti seluruh perbuatan salah atau perbuatan buruk yang kita lakukan di masa lalu dengan perbuatan baik. Misalnya dulu kita sering menghardik orang tua, sementara orang tua kita sudah mendahului kita dapat misalnya mengunjungi makam beliau atau berdoa untuk beliau atau melunasi utang-utang beliau yang dulu pernah beliau utang di dunia ketika dia masih hidup, atau melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Walaupun tentunya berbuat baik kepada orang tua selama dia masih hidup tentunya jauh lebih mudah dibandingkan berbuat baik kepada orang tua ketika ia telah meninggal. Tapi bukan berarti ketika orang tua telah meninggal kita telah terputus khidmat kita kepada orang tua kita. Sehingga kata Rasul, sekembalinya orang-orang dari perang besar itu atau jihad, ia bersabda bahwa Anda telah menyelesaikan jihad kecil. Maka para sahabat yang selesai melakukan perang itu bertanya, kalau perang adalah jihad kecil, sesungguhnya apa wahai Rasulullah SAW yang dimaksud dengan jihad besar? Kata Rasul, sesungguhnya jihad besar adalah jihadun nafs atau jihad melawan hawa nafsu. Nah, adapun jihad melawan hawa nafsu itu dapat kita lakukan dengan upaya mengenali diri sendiri. Karena kata Murtada Mutahari, ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tentang mengenal diri sendiri. Sebagaimana hadis qudsi yang juga populer yang disabdakan oleh Rasul SAW bahwa man arafa nafsahu man fadaqrobahu, bahwa barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Sekiranya itu untuk buku Manusia Sempurna dari Murtada Mutahari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?